Di sebuah rooftop rumah sakit, seorang kakek-kakek lagi bertingkah nggak jelas. Waktu suster menegurnya, kakek itu bilang kalau dia lagi mencoba membuka gerbang ke dunia lain. Heran sama tingkah lakunya, akhirnya suster nyuruh dia turun. Scene lalu berpindah ke seorang cowok difabel bernama Yu yang lagi nonton pertandingan basket sahabatnya, Haru. Mereka berdua udah sahabatan dari kecil. Sepulang sekolah, pacar Haru yang juga sahabat Yu, Kotona, nyamperin mereka. Kotona ngajak mereka untuk beli krepes. Di perjalanan, terlihat seseorang dengan hoodie hitam membututi mereka. Singkat cerita, ternyata untuk ke toko krepesnya harus menaiki tangga dulu. Yu pun memutuskan untuk pulang karena gak mau menyusahkan mereka. Di rumah, Yu tinggal sama kakaknya, Sakine. Yu lalu pergi ke kamarnya. Di kamarnya, dia merenungi Kotona. Ternyata Yu ini suka sama Kotona. Sayangnya, Kotona udah jadi milik Haru. Sementara itu, Kotona merasa nggak enak ke Yu karena kejadian tadi. Saat sendiri di perjalanan pulang, Kotona merasa diikuti. Yang ternyata itu si cowok hoodie hitam tadi. Dia pun langsung lari ngibrit dan menghubungi Yu karena Haru nggak mengangkat teleponnya. Yu langsung buru-buru minta Sakine mengantarkannya ke lokasi Kotona. Sesampainya di lokasi, Yu langsung turun sendiri untuk nyari Kotona. Dia lalu melihat Kotona lagi disekap dan orang itu langsung nusuk Kotona di perut. Sebuah aura ungu aneh keluar dari pisau itu. Cowok itu langsung kabur meninggalkan Yu dan Kotona yang terjatuh. Gak lama kemudian, Haru juga datang. Panik ngelihat ceweknya sekarat, dia berniat bawa Kotona ke rumah sakit. Tapi karena kondisi jalan yang ramai, Haru dan Kotona hampir tertabrak. Untungnya Yu sempat menyelamatkan mereka. Mereka sekarang terjebak di antara mobil berlalu lalang. Tiba-tiba, seketika dunia di sekitar mereka berubah jadi dunia fantasi, alias mereka pindah ke isekai. Di tengah kebingungannya, Yu dan Haru baru sadar kalau Kotona menghilang. Mereka sekarang duduk di tengah jalan dan menarik perhatian orang lain. Akhirnya Yu berniat pergi. Tanpa sadar, Yu bangun dan jalan sendiri tanpa kursi roda. Yu baru sadar waktu Haru ngasih tahu dia bisa jalan. Mereka lalu memutuskan nyari Kotona. Yu pikir mereka terjebak di dunia lain, sedangkan Haru pikir ini cuma mimpi. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe buat nyari info. Mereka bertemu pria ras anjing bernama Bauer, yang lalu ngajak mereka ngobrol. Yu nanya ke Bauer tentang Kotona. Waktu Yu ngasih tahu ciri-cirinya, ibu kafe dengar dan bilang kalau ciri-cirinya mirip sama Putri Astrid. Dan bener aja, pas mereka berdua ngeliat foto Putri Astrid, dia mirip banget sama Kotona. Walau bingung kenapa Kotona bisa jadi putri, Yu sama Haru tetap pergi ke istana untuk bertemu dia. Tapi tentu mereka nggak diizinin masuk istana. Di dalam istana, Kapten Kesatria, Berta, masuk ke kamar Putri Astrid. Di sana juga ada raja, menteri bernama Jinaus, dan pemimpin pasukan, Barton. Ternyata, Putri Astrid sedang terkena penyakit aneh yang gak bisa disembuhin. Jinaus menenangkan raja, karena dia udah mengundang Zilok yang ahli dalam menghilangkan kutukan untuk menyembuhkan putri. Balik ke Yu dan Haru, mereka mencoba menyusup ke istana dengan menaiki gerobak rombongan Zilok. Waktu udah berhasil masuk, mereka ngumpet dan diam-diam ngeliat proses ngilangin kutukan yang dilakukan Zilok. Tapi tiba-tiba, kutukan Putri Astrid balik menyerang Zilok dan bawahannya, yang menyebabkan mereka seketika hancur menghilang. Ngeliat putrinya yang gak bisa disembuhin, Raja shock dan dibawa keluar. Yu dan Haru pun coba ngedeket ke Putri Astrid. Haru masih yakin kalau itu Kotona. Dia coba ngangkat kutukannya tapi gagal. Yu pun gantian mencobanya, dan sebuah pisau muncul. Tiba-tiba dari pisau itu keluar aura aneh. Yu coba menariknya. Berta datang dan mau menghentikan mereka. Untungnya, Yu udah berhasil narik pisau dari perut Putri Astrid dan menyembuhkannya. Berta melaporkan kalau Yu dan Haru udah menyembuhkan putri. Jinaus ngecek tangannya Yu dan dia menyarankan Raja untuk memberikannya hadiah ke mereka karena udah menyelamatkan putri. Raja pun setuju. Haru nanya apakah Putri Astrid itu Kotona, tapi ternyata Putri Astrid gak mengenal Kotona. Haru dan Yu lalu diantar pulang ke kota. Haru baru sadar kalau Berta itu mirip kakaknya, Sakine. Mereka berdua balik ke kafe. Orang-orang sana ngadain pesta untuk mereka karena udah berhasil nyelamatin Putri Astrid. Haru masih gak percaya dengan apa yang terjadi. Dia masih nganggap kalau ini mimpi. Sementara itu, Yu masih penasaran hubungan Kotona dan Astrid. Kenapa mereka mirip dan pisau yang menancap di perut mereka pun sama. Malamnya, Haru memutuskan pergi ke istana sendiri. Dia penasaran sama Astrid, lebih tepatnya dia jatuh cinta ke Astrid. Di kamarnya, Astrid lagi ngobrol sama pelayannya, Denpa.
Yu terkejut ngedengar makanan kesukaan Astrid sama kayak makanan kesukaan Kotona, yaitu jeruk asam. Yu lalu ketahuan dia mau kabur tapi Astrid menghentikannya. Mereka berdua akhirnya ngobrol dan jalan-jalan. Astrid ngajak Yu pergi ke danau kemurnian. Di sana dia bisa ngeluarin sisa-sisa kutukan yang masih ada dalam tubuhnya. Sesampainya di sana, Astrid bersiap ngadain ritual. Astrid masuk ke danau dan menari dengan indah. Yu sampai melongo ngeliat kecantikan Astrid. Selesai ritual, mereka ngobrol lagi. Yu cerita kalau dia berasal dari dunia lain. Dan ternyata cerita tentang bumi udah jadi legenda di dunia ini. Astrid juga penasaran tentang siapa Kotona. Yu pun ngejelasin Kotona dengan excited. Astrid langsung tahu kalau Yu suka sama Kotona. Sementara itu di istana, Jinaus lapor ke raja kalau dia curiga Yu dan Haru adalah komplotan Black Banner, yaitu komplotan yang mengincar Putri Astrid. Kedatangan Yu yang tiba-tiba dan langsung bisa menyembuhkan Putri Astrid terlihat mencurigakan. Raja pun setuju untuk menguji mereka berdua. Keesokan harinya, Yu dan Haru diundang raja ke turnamen pedang. Mereka berdua langsung dimasukin ke kolosium dan disuruh ngadepin kumpulan orang berpedang. Yu dan Haru gak ada pilihan lain selain ngadepin mereka. Putri Astrid datang menanyakan tindakan raja, tapi Jinaus bilang kalau ini cuma pertunjukan. Di arena, Yu dan Haru terlihat kesusahan. Waktu Haru terpojok, tiba-tiba Yu bisa melawan balik dengan baik. Yu bilang ternyata di dunia ini mereka ahli pedang, jadi tinggal percaya diri aja. Mereka berdua pun mulai melawan balik dan mengalahkan satu persatu musuhnya. Raja dengan tiba-tiba menghentikan pertandingan ini. Jinaus mengumumkan kalau Haru dan Yu ditahan. Melihat mereka ahli pedang, Jinaus semakin yakin kalau Yu dan Haru berasal dari Black Banner. Putri tentu langsung protes. Saat mereka berdebat, Yu ngajak Haru untuk melompat ke api. Dia yakin dengan membuat diri mereka dalam bahaya, maka portal ke dunia lain akan muncul dan mereka bisa balik ke bumi. Karena nggak ada pilihan, Haru setuju dan mereka lari melompat ke arah api yang berkobar. Dan tebakan Yu benar, portal muncul, lalu Yu dan Haru menghilang. Melihat itu, Jinaus kaget dan menyebut mereka berdua Wayfarers. Yu dan Haru berhasil balik ke bumi. Kebetulan, Kotona datang dan menghampiri mereka. Haru langsung meluk kangen Kotona. Kotona lalu cerita kalau kemarin ada kecelakaan dan memakan 3 korban jiwa. Waktu ngeliat foto para korban, Yu dan Haru terkejut karena mereka mirip Zilok dan anak buahnya. Yu mulai mengingat sesuatu. Waktu dia kecil di rumah sakit, Yu ngobrol dengan seorang kakek yang bilang kalau dia berasal dari dunia lain bernama Ninokuni. Bumi dan Ninokuni saling terhubung, bahkan kehidupan orang-orangnya juga. Kedua orang yang saling terhubung ini bakal punya penampilan, sifat, ataupun nasib yang sama. Yu menjelaskan ini ke Haru yang masih gak percaya. Yu bilang karena dia menyelamatkan Putri Astrid, maka Kotona masih hidup. Haru gak begitu peduli, karena yang penting Kotona sekarang selamat. Yu lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui si kakek. Suster bilang kalau dia masih ada, tapi terkadang dia sering menghilang. Besoknya, Yu dan Haru dapat info kalau Kotona sakit. Sepulang sekolah, mereka langsung menemui Kotona. Ternyata Kotona menderita tumor ganas dan umurnya tersisa 3 bulan lagi. Yu dan Haru lalu berdebat. Yu yakin hal ini disebabkan karena Putri Astrid lagi dalam bahaya. Sementara Haru sebaliknya. Dia yakin hal ini disebabkan karena mereka menyelamatkan nyawa Putri Astrid sehingga nyawa Kotona lah sebagai gantinya. Sementara mereka berdebat, cowok hoodie hitam datang dan mentransport mereka ke Ninokuni. Haru tiba di wilayah kegelapan. Dia masuk ke sebuah kastil dan bertemu seseorang bernama Galerot. Galerot memanggil Haru Wayfarers dan meyakinkannya kalau Harulah penyelamat 2 dunia. Galerot bilang kalau Astrid seharusnya mati, tapi karena dia selamat, maka Kotona lah yang jadi penggantinya. Haru langsung mempercayai ini. Dia bergabung ke Black Banner dan sekarang berniat membunuh Astrid untuk menyelamatkan Kotona. Sementara itu Yu tiba di istana dan dihadapkan ke raja. Yu ngejelasin kalau Astrid lagi dalam bahaya. Dia juga ngejelasin hubungan Astrid dan Kotona. Gak lama kemudian, Berta datang dan melaporkan kalau Black Banner mulai bergerak menyerang. Yu juga dapat info kalau Haru salah satu dari pasukan itu. Jinaus ngasih Yu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Yu diangkat jadi pengawal pribadi Astrid dan ditugaskan menghentikan Haru. Pasukan Black Banner sekarang udah sampai ke kota dan memulai invasinya. Galerot sekali lagi memperdaya Haru dan meyakinkannya untuk membunuh Astrid. Peperangan antara Black Banner dan pasukan istana pun terjadi di kota. Haru juga mulai ikut bertarung.
Kekuatannya pun bertambah karena dia memakai Black Banner Armor. Sementara itu, Astrid menyarankan ayahnya untuk memakai senjata suci legenda, Mornstar. Sayangnya ternyata Mornstar hilang, setelah dulu ayahnya raja memakainya untuk menginvasi Beladon. Di gerbang, sekarang Yu bertemu dengan Haru. Haru mencoba menerobos gerbang melawan pasukan Bertha. Bertha kesusahan menghadapi Haru, dan akhirnya Yu pun maju menghadapinya. Mereka berdua pun mulai bertarung dengan tujuannya masing-masing. Di tengah pertarungan sengit itu, Yu ngelihat Bertha ditahan pasukan Black Banner. Yu lalu berhasil memojokkan Haru dan menyuruhnya berhenti. Tapi Haru tetap menolak dan akhirnya mereka berdua sama-sama menghunuskan pedangnya masing-masing. Tepat saat itu, sebuah portal muncul lagi. Terlihat flashback di mana Haru diserang seekor anjing, lalu Yu datang menyelamatkannya. Mulai saat itulah mereka berkenalan dan menjadi teman. Yu cerita kalau waktu bayi dialah korban selamat satu-satunya dari kecelakaan pesawat. Dia juga nggak tahu siapa orang tuanya. Sementara itu, Haru dan Yu yang tadi bertarung sekarang balik ke bumi. Mereka bertemu di depan ruangan Kotona. Penyakit Kotona ternyata bertambah parah. Mereka berdua lagi-lagi berdebat. Yu meyakinkan Haru kalau nyawa Kotona dan Astrid terhubung. Yu lalu teringat kalau Bertha ditangkap Black Banner dan dalam bahaya. Bertha ini kan mirip Sakine. Jadi Yu yakin Sakine juga dalam bahaya. Yu ngajak Haru untuk ngecek keadaan Sakine. Dan benar aja, di rumahnya, Sakine hampir diserang cowok hoodie hitam. Yu dan Haru datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Cowok hoodie hitam itu tiba-tiba berubah jadi monster laba-laba dan mengejar mereka. Di tengah kejar-kejaran, Yu meyakinkan Haru kalau nyawa dua orang dari dunia yang berbeda itu saling terhubung. Haru pun mulai percaya. Sakine bilang ke Yu kalau cowok tadi tahu namanya. Yu langsung menyadari sesuatu. Mereka berhasil kabur dari kejaran laba-laba itu, tapi tanpa sadar, mobil mereka jatuh ke sungai. Tepat saat itu sebuah portal muncul lagi, membawa mereka balik ke Ninokuni. Yu menghadap ke raja yang sedang bersama Ginaus dan Astrid. Dia memanggil Ginaus pengkhianat. Yu menjelaskan semuanya. Orang hoodie hitam yang menyerang Sakine tahu nama Sakine. Dan Yu cuma pernah menyebut nama Sakine di hadapan raja dan Ginaus. Ditambah lagi waktu Ginaus menyentuh tangan Yu mencium bau sihir yang sama dengan bau sihir di pisau yang menusuk Astrid. Astrid lalu menyuruh Ginaus menunjukkan badannya. Karena sihir yang dipakai pisau itu pasti ada juga di badan Ginaus. Haru dan Bertha juga muncul menjelaskan kecurigaan mereka ke Ginaus. Ginaus akhirnya menunjukkan badannya yang dipenuhi sihir kutukan. Dia lalu menunjukkan sosok aslinya. Dia ternyata pemimpin Black Banner Galerot Felgrim, sekaligus juga kakak dari sang raja. Ternyata dulu ayah mereka mengirimkan Galerot ke Baledon untuk dijadikan jaminan damai. Saat Galerot udah hidup damai dan mempunyai keluarga di Baledon, tiba-tiba ayah mereka menginvasi Baledon dan membunuh keluarganya. Galerot pun berniat untuk balas dendam. Galerot lalu mengendalikan Haru melalui armornya untuk membunuh Astrid. Yu mencoba menghentikannya, dan akhirnya mereka berdua bertarung lagi. Saat terpojok, Yu tanpa sadar mengeluarkan sihir yang akhirnya melepaskan kendali Galerot dari Haru. Sayangnya, Galerot keburu nangkep Astrid dan membawanya pergi. Yu mencoba menyerangnya tapi gagal. Dia membaringkan Astrid di luar lalu berniat untuk mengubur Astrid dengan reruntuhan. Yu melindungi Astrid menyebabkan dia tertusuk reruntuhan. Yu dibaringkan ke tempat aman oleh Haru dan Astrid karena mereka masih harus melawan Galerot. Saat kesadarannya memudar, Yu melihat si kakek. Si kakek nyamperin Yu, dia mempercayai Yu tongkatnya. Si kakek bilang hanya orang terpilih yang bisa memakainya, dan Yu adalah orang itu. Yu menerima tongkat itu dan si kakek pergi. Sementara itu, Haru dan Astrid sekarang menghadapi Galerot. Astrid mencoba melawan dengan sihirnya, tentu Galerot menangkisnya dengan mudah. Haru lalu maju melawan Galerot tapi memang kekuatan Galerot jauh di atas mereka. Galerot lalu berubah menjadi sesosok monster menyeramkan. Dia menangkap Astrid lagi dan menghempaskan Haru. Saat Haru akan terbunuh, Yu datang menangkis serangan Galerot memakai tongkat si kakek. Dengan keyakinan untuk melindungi orang yang dia cintai, tongkat kakek tadi berubah menjadi senjata suci legendaris Mornstar. Galerot mencoba kabur dengan terbang sambil menyerap kekuatan Astrid. Tiba-tiba seekor burung raksasa terbang ke arah Yu. Yu sadar kalau burung itu mau membantu. Yu lalu terbang dengan bantuan si burung dan menebas tangan Galerot menggunakan Mornstar, lalu menyelamatkan Astrid. Tangan Galerot bisa pulih seketika, dan dia balas menyerang Yu.
Yu dan Galerot pun akhirnya bertarung lagi, tapi dengan kelicikannya, Galerot malah menyerang Astrid. Yu mencoba menahan serangan Galerot, tapi akhirnya dia terkena tebasannya. Merasa berhasil memojokkan Yu, Galerot baru sadar, pedang Monstar gak ada di Yu. Tiba-tiba aja dari belakang, Haru lari dan melompat dengan Monstar, dan menusuk kepala Galerot sampai akhirnya dia mati dan hancur perlahan. Akhirnya mereka menang. Belum sempat mereka merayakan kemenangannya, dari tempat Galerot dikalahkan, muncul portal menuju bumi. Astrid menjelaskan kalau itu portal terakhir untuk Yu dan Haru pulang. Setelah portal itu lenyap, gak ada kesempatan lagi untuk Yu dan Haru pulang ke bumi. Haru mengajak Yu pulang. Yu masih ragu karena dia mencintai Astrid. Tapi menurut legenda, kalau orang dari dunia lain tinggal untuk waktu yang lama, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Akhirnya karena gak ada pilihan, mereka pun mengucapkan perpisahan dan pergi masuk ke portal. Tapi di tengah jalan, Yu memutuskan untuk tetap tinggal di Ni no Kuni. Dia pun mengucapkan selamat tinggal ke Haru. Haru terbangun di rumah sakit. Dia keluar mencari Yu dan bertemu Sakine. Sakine bilang kalau Haru udah koma selama sebulan. Kotona juga datang dan dia udah berhasil menyembuhkan tumornya. Dengan perasaan senangnya, Haru berniat ngabarin info ini ke Yu. Tapi waktu Haru nyebut nama Yu, Kotona dan Sakine gak mengenal siapa itu Yu. Haru menyadari sesuatu. Haru lalu pergi ke tempat-tempat yang dulu sering dia datengin bareng Yu. Haru baru sadar kalau ternyata Yu adalah dirinya di dunia lain. Itulah kenapa Yu dan Haru punya banyak kemiripan dari sifat dan kesukaan. Dan itu juga kenapa mereka berdua mencintai orang yang sama. Dari awal, Yu adalah warga Ni no Kuni. Dia kemungkinan ketransfer ke bumi tepat saat terjadi kecelakaan pesawat. Oleh karena itu, orang tua Yu sampai sekarang gak diketahui. Haru pun penasaran apa yang lagi dilakukan Yu di sana. Cerita diakhiri dengan Yu dan Astrid yang akhirnya bersama. Yu juga sekarang diangkat jadi raja yang baru.